Oke, jadi untuk peserta pelatihan main plan batubara menggunakan software Surpak, Whittle, dan Manscaped yang pembelian direct Udemy. Oke, jadi ini adalah harga awal. Jadi untuk mendapatkan diskon, oke, mendapat potongan harga, jadi kita memasukkan kode kupon yang ada di bawah kanan, oke, di kanan bawah. Jadi seperti ini yang saya contohkan. Saat ini kita klik apply kupon, oke, kemudian kita klik kode kupon yang ada di kanan bawah, oke. Jadi seperti ini, Oktober 2025. Kemudian kita klik apply, oke. Nah, jadi sekarang udah ada diskon 25%. Pastikan bahwa kode kupon ini selalu mengikuti di bawah kanan video ini, oke, karena kuponnya akan berubah seiring waktu, tapi kami akan update sesuai dengan yang ada di video, oke. Jadi kalau sudah mendapatkan diskon, Bapak Ibu bisa klik buy now untuk melakukan pembelian, oke. Jadi ini adalah detail dari pelatihan jika Bapak Ibu beli. Ini ada 8 jam video, 5 download datanya, kemudian bisa akses di handphone dan di TV juga, TV Android misalnya. Kemudian full lifetime access, oke. Lifetime access ini garansi dari Udemy. Kemudian ada certificate of completion-nya, oke. Jadi sertifikat kalau sudah penyelesaiannya, oke. Jadi ini adalah salah satu bagian dari www.initambang.com juga, oke, yang kami integrasikan dengan Udemy. Oke, materi pertama yaitu pembuatan digital terrain model (IUP), izin usaha pertambangan untuk studi kasus tambang batubara menggunakan software Surpak. Oke, ini adalah masuk ke dalam salah satu materi, oke, yang ada di pelatihan initambang.com, yaitu pelatihan main plan batubara menggunakan software Surpak, Whittle, dan Manscaped. Oke, nah jadi yang pertama kita akan membahas sedikit teori dasarnya dulu sebelum mulai ke praktek di software. Jadi digital terrain model, oke, langkah yang pertama itu adalah gimana sistem surveinya dulu, oke. Nah, jadi sistem survei untuk pemetaan itu ada dua jenis. Yang pertama itu yang menggunakan presisi manual, oke, itu bisa pakai TS, total station, mau RTK ataupun dan lainnya, oke. Ini yang lebih akurat daripada GPS handheld yang Garmin ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah foto udara, oke. Nah, apa perbedaan kedua ini? Kalau kita menggunakan TS, oke, jadi TS ini sistemnya itu pengukuran manual di satu titik, oke. Jadi pengukuran mendapatkan di nilai di sini aja nih, titik 1, oke. Kemudian TS sticknya itu akan geser lagi ke titik kedua, ke titik ketiga, oke, nanti ke titik keempat dan seterusnya sampai mendapatkan garis beda elevasi, oke. Setiap titik-titik ini nanti akan dihubungkan menjadi sebuah garis kontur, oke. Jadi misal ditarik ini elevasinya sama dengan sini, oke. Kemudian ini ditarik ke elevasi yang sama sini, oke. Karena kalau ini dia misah, dia akan membuat garis kontur baru di sini, oke. Nah, ini adalah 2D, oke. Jadi kalau gabungan hanya satu poin itu masih 1D, satu dimensi. Kalau digabungkan antar beberapa titik itu menjadi 2 dimensi. Nah, nanti yang ini baru kita jadikan 3D, misal jadi seperti ini, oke. Nah, ini seperti ini, oke. Nah, ini diubah menjadi 3D, yaitu digital terrain model, oke. Nah, tapi kalau kita menggunakan data foto udara, itu kita bisa langsung cover keseluruhan, di mana data ini nanti akan di-generate. Kalau kita butuh poinnya aja, kita bisa generate menjadi poin. Kita butuh kontur, kita bisa generate 2D-nya menjadi kontur aja, ataupun 3D, kita bisa langsung mendapatkan digital terrain modelnya, oke. Nah, jadi sistemnya kalau drone itu langsung foto udara, jadi drone ini jalan dari titik awal di sini, oke, path-nya itu ke arah sini, oke. Nah, sehingga semua yang dilewati drone ini akan tercitrakan ke atas, oke, sehingga nanti menjadi sebuah laporannya, oke. Saya undo dulu ini. Nah, kemudian ada beberapa data, oke. Yang pertama itu kita akan bahas dulu DEM, oke. DEM ini adalah digital elevation model. Nah, elevation ini berdasarkan kriteria tertentu. Nah, dibagi menjadi dua hal, di mana ada DSM, oke. Oke, kita ketik dulu DSM, dan juga ada oke, jadi ada DSM, digital surface model, oke. Kemudian ada ini kita warnain dulu biar kita nanti bisa lihat bedanya. Oke, ini kita kasih warna kuning. Kemudian nanti ada juga DTM, digital terrain model. Oke, ini kita kasih warna hijau. Nah, apa perbedaan kedua ini? Ini sama-sama elevasi, oke. Hanya saja perbedaan surface dan terrain. Surface itu adalah data yang didapatkan berdasarkan data elevasi terakhirnya. Oke, jadi gini. Kalau yang ini, oke, sebentar. Nah, jadi kalau yang ini surface terakhirnya itu dari sini, oke. Misal ini permukaan air ya, dia datang. Nah, ini surface terakhirnya seperti ini,
bisa kita ganti ke warna kuning biar sama. Nah, jadi ini surface air. Oke, nah ini surface terakhir di tiang listrik. Oke, nah ini turun, kemudian ini ada pohon. Oke, nah ini turun lagi, kemudian ini ada hotel, naik. Oke, sampai ke bawah lagi. Nah, ini adalah digital surface model. Oke, nah kemudian ada lagi data yang namanya digital terrain model, yaitu data yang sudah kita cut. Oke, dia hanya mengukur ke permukaan tanah. Kalau air, oke, kalau lidar dia bisa pakai batimetri. Oke, jadi seperti ini. Jadi dia akan mengukur cuma yang di bawahnya sini aja nih. Oke, jadi cuma permukaan tanah. Oke, selain permukaan tanah itu akan dieliminasi. Oke, nah data mana yang akan lebih baik yang akan kita gunakan? Tentu kita akan menggunakan digital terrain model. Kenapa? Karena untuk ditambang yang kita butuhkan itu hanya mulai dari permukaan tanah. Kalau kita melakukan land clearing, oke, ini kita ganti ke merah. Jadi kalau kita land clearing itu cuma yang dari atas ini yang akan kita hitung. Oke, jadi ini sistemnya tetap di clearing, dibersihkan, tapi ini kita nggak hitung. Yang jelas kita cuma clearing sampai permukaan tanah. Nah, yang di bawah permukaan tanah ini baru kita hitung. Nanti misal katakanlah di sini ada batu bara. Oke, nah di sini ada batu bara lagi. Nah, karena nanti kalau kita menghitung berdasarkan surface model, kalau kita mau melakukan penggalian di sini, oke, nah ini kan udah terhitung jadi volume ya. Nah, harusnya kita hanya menggali waste di sini aja. Ini waste-nya, oke. Misal katakanlah ini 1 juta BCM. Oke. Nah, tapi kalau kita menghitung volume, maka ini akan terhitung volume karena elevasinya di sini. Jadi kalau kita nanti malah menghitungnya jadi digabungkan ini menjadi 2 BCM. Oke, bang kubik meter. Sehingga perhitungan kita nggak valid. Oke, kenapa? Karena ini dihitung elevasinya. Oke, dimana perhitungan volume itu menggunakan area luasannya juga. Oke, jadi kalau ini udah tinggi sementara ini sebenarnya nggak ada volume tanahnya. Oke, ini hanya clearingnya. Jadi nanti kita akan menghitung menjadi SR-nya. Oke, stripping rasionya harusnya 1 ton batu bara berbanding 10 BCM waste. Nah, kita malah jadi 1:30. Oke, waste-nya. Jadi ini 1:30, ini 1:10. Oke, jadi nanti bandingannya 1:10. Jadi ini SR10, ini SR30. Oke, jadi nanti harusnya kita pakai 1:10, tapi di laporan kita malah mendapatkan 1:30. Yang itu artinya terlalu jauh. Oke, nah itulah jadi fungsi kita menggunakan data DTM, digital terrain model, untuk mendapatkan data yang aktualnya. Oke, sampai di sini untuk teori dasarnya. Berikutnya kita akan masuk ke pelatihan menggunakan software Surpak yang kita akan langsung praktek. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini bisa diikuti dengan baik. Oke, jadi kalau di setiap pelatihannya, jika Bapak Ibu punya kendala, itu bisa chat kami di WhatsApp di nomor 6282177876959, atau Bapak Ibu bisa kunjungi www.initambang.com untuk mendapatkan nomor WhatsApp kami. Oke, sekarang kita akan praktek pelatihan main plan studi kasus batubara dengan software Surpak, Whittle, dan Manscaped. Untuk membuat digital terrain model, di materi pertama kita akan menggunakan software Surpak 2021. Oke, jadi ini adalah user interface atau UI dari software Surpak 2021. Oke, nah ini ada file, edit, create, sampai help. Ini adalah bagian dari menu. Kemudian di bawah ini adalah icon-icon dari toolbar. Oke, jadi apa perbedaan menu dan toolbar? Menu adalah proses yang masih untuk kita butuhkan untuk melalui bagan. Oke, jadi misal seperti ini. Kalau kita mau membuat garis, kita harus ke create, digitize, kemudian new point. Oke, jadi kita klik sini. Oke, klik ke sini. Nah, ini menjadi sebuah point. Oke. Nah, kalau dari toolbar, kita cukup klik ini, icon satu ini, create new point. Oke. Nah, dia akan membuat garis. Oke. Nah, itu adalah perbedaan dari menu dan toolbar. Oke. Nah, ini kita reset grafis dulu. Nah, kemudian ini adalah navigator. Oke, navigator ini adalah drive, oke, atau hard disk ataupun SSD dari laptop atau komputer Bapak Ibu, di mana folder-folder ini yang terintegrasi dengan Windows. Oke, nah jadi ini adalah tempat untuk menyimpan file-file Bapak Ibu. Oke, nah kemudian yang kita periksa berikutnya adalah legend. Legend ini adalah kode pewarnaan. Jadi untuk misal DTM, ini ada warna 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, ini adalah kode-kode warna untuk file DTM atau file 3D. Oke, digital terrain model. Kemudian ada string. Ini adalah kode-kode pewarnaan untuk garis, baik segmen ataupun kontur untuk 2D. Oke.
Nah, kemudian ini adalah properties. Propertiesnya adalah detail file yang akan kita buka di layar kerja. Itu dari sini, dari layarnya. Oke, nah ini adalah layar tempat yang file nanti akan kita aktifkan yang di layar kerja di sini. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya akan buat untuk icon toolbar saya. Oke, jadi kalau misal gini, ini adalah toolbar yang saya biasa gunakan. Oke. Nah, ini adalah susunan toolbar-toolbar yang akan saya gunakan. Jika Bapak Ibu mau menyamakan dengan saya, itu caranya yang pertama klik kanan dulu ke toolbar. Oke, ini yang diaktifkan ya, yang diklik create, digitize, display, edit, dan sampai view lightning projection. Oke, Bapak Ibu bisa pause, aktifkan ini dulu semua. Oke, kemudian kalau udah, baru susun ini tampilan seperti ini. Jadi cara menggeser cuma ini kan ada garis titik-titik yang di sebelah paling kiri. Ini kalau di set 1, 2, 3. Oke, kemudian ini 1. Nah, ini bisa ditarik-tarik aja. Oke, disesuaikan dengan susunan yang Bapak Ibu mau. Oke, jika ingin susunan sama dengan seperti saya, bisa di pause videonya, kemudian susun ini dulu. Oke. Nah, kalau susunan ini udah selesai, berikutnya kita klik kanan, kita ke profile, kita save dulu. Oke, setelah toolbarnya udah selesai susunan ya. Oke, jadi saya akan kasih nama filenya www.initambang.com. Oke, kemudian kita klik apply. Nah, kemudian setelah itu kita klik kanan lagi, profile, kita set current as default. Oke. Jadi proses ini untuk memastikan saat kita restart Surpak ataupun laptop kita dimatikan, saat dihidupkan kembali Surpak, susunan toolbar nggak akan berubah. Toolbar susunannya akan seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang kita akan juga lakukan langkah berikutnya, yaitu kita akan membuat folder kerja. Oke. Nah, jadi dari sini, oke, foldernya bebas, Bapak Ibu boleh pilih di mana aja yang mau dibuat. Saya akan buat di dokumen. Oke, di sini. Nah, kemudian saya klik kanan di dokumen karena saya akan buat folder di dalam folder dokumen. Oke, klik kanan, new folder. Oke, jadi saya buat folder www.initambang.com. Oke. Nah, sekarang saya udah punya file baru satu di sini. Oke, jadi kalau kita collab masih kosong. Berikutnya saya buat satu lagi folder lagi di dalamnya. Saya kasih nama Surpak Call. Oke. Nah, sekarang kalau kita tadi Bapak Ibu lihat, kalau diklik kanan ini ada set password directory. Oke, jadi kalau ini kita aktifkan saat ada checklist hijau ini, artinya semua proses itu akan disimpan di sini. Jika kita tidak memilih folder yang lain, dia akan otomatis di save di sini. Oke. Kemudian ada open in Windows Explorer. Ini kalau kita mau buka sama seperti di Windows. Kemudian ada new folder kalau kita mau folder baru. Ini kalau refresh, jadi kalau kita baru naruh file baru, kita bisa refresh dulu. Oke. Kemudian ada cut, ada copy, ada paste, ada rename. Oke, kalau mau ganti nama folder, ada delete, dan ini ada propertiesnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan copy data latihan. Oke, jadi kita ini masih dulu di sini ada folder data latihan yang bisa di-download. Oke, nah assay sampai survei ini akan kita bahas nanti di pelatihan pembuatan database. Kita akan fokus di topografi dulu. Topografi call. Nah, ini adalah data X, Y, Z nya. Oke, yang bisa dipakai. Jadi kalau kita klik di sini, oke, jadi total data adalah 8.780 data dikurangin header 1, jadi 8.779 poin. Oke, jadi ada 8.700 titik. Oke. Nah, data ini kita kontrol A, blok semua, kemudian kita copy. Oke. Ini bisa kita close. Kita buka lagi yang ini. Di Surpak Call, klik kanan, kita paste. Oke. Sekarang 5 data latihan kita semua sudah kita simpan. Oke, kita pindahkan ke folder Surpak Call. Oke, kemudian yang pertama itu kita masuk ke file karena kita akan membuat kontur dari data CSV. Oke, dari data point. Kita pilih import, kita data from one file. Oke, nah ini kemudian kita ambil datanya, topography call. Oke, nah ini kita kasih nama 01 topo point. Oke, nah ID ini, kalau ID-nya kita kasih nomor 1, maka nanti file topo point ini akan ada angka 1 di belakangnya. Jadi ini kita hapus saja. String numbernya mau kita kasih warna 1. Oke, number of header lines, ini headernya di yang pertama. Tadi kan ada X, Y, Z. Nah, baru mulai kedua delimited. Jadi file CSV kalau misal nanti dia pakai koma, titik koma, itu kita kasih delimited.
Nah, log file name, jadi kalau ini nanti ada error, dia akan tergenerate report error.log. Oke. Kemudian kalau udah ini kita apply. Nah, sekarang ada nomor. Oke, ini nomor headernya YXZ. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita lihat lagi data kita. Oke. Nah, ini XYZ. Sementara di Surpak itu mintanya YXZ, artinya kebalikannya ya. Jadi YXZ itu kita pakai 2, 1, 3. Oke. Nah, Y-nya itu ada di header kedua, X-nya di header ke-1, Z-nya ada di header ketiga. Oke, kemudian kita apply. Oke, ini sedang diproses. Nah, sekarang kita udah punya data baru nih. Oke, kalau kita buka ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan convert dulu file ini untuk berubah untuk menjadi poin. Oke, kalau misal bentuknya segmen garis, ini kita belum bisa proses ya. Oke, caranya kita edit, kita string renumber range, kemudian tadi kan kita generate dari reportnya ke 1 ya. Nah, jadi 1 semua. Gimana cara ceknya? Jadi kita ke inquire point properties, kita klik di sembarang. Oke, seperti ini, string 1 segmen 1 poin ke 3398. Kita klik lagi sini, string 1 segmen 1 poin ke 1000. Kalau kita klik sini, oke, seperti ini, string 1. Oke, jadi semuanya string 1. Oke, kita edit, kita ke string renumber range. Oke, jadi stringnya 1. Tapi kalau kita masih kurang yakin, takutnya ada yang beda, maka pastikan seluruh file ya yang mau diubah ya. Jadi kita klik 1,999, artinya semua data warna yang ada di dalamnya akan kita rubah menjadi string. Ke poin itu pakai kode di Surpak yaitu 3000. Oke, setelah 3000 kita tambahkan angka 3, jadi 30.003. Ini kode Surpak untuk merubah garis ini agar berubah menjadi poin-poin. Oke, kemudian kita apply. Nah, ini adalah garis-garisnya. Oke, seperti kita lihat, ini bisa kita save. Oke, sekarang ini kita ganti namanya 01 topografi ori. Oke, sorry, ini kita ganti topografi point aja dulu supaya kita punya file pointnya. Oke, atau kalau misal mau dipakai nama yang sama aja, kita save aja topografi point, kita yes. Oke, dia akan generate pakai ini. Kalau tadi kita buka dia jadi garis, sekarang kita buka dia udah jadi titik-titik nilainya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini bisa diikuti dengan baik. Oke, jadi kalau di setiap pelatihannya, jika Bapak Ibu punya kendala, itu bisa chat kami di WhatsApp di nomor 6282177876959, atau Bapak Ibu bisa kunjungi www.initambang.com untuk mendapatkan nomor WhatsApp kami. Nah, kemudian kita akan buat kontur dan DTM dari data ini, tapi kita akan buat DTM dulu, karena kalau kita bikin kontur, kita harus bikin garisnya manual nih, satu-satu. Di Surpak kita nggak bisa langsung generate dari poin menjadi kontur, jadi kita bikin DTM dulu supaya lebih mudah. Oke, jadi kita ke surface, create DTM from layer, object ID kita kasih aja ID-nya 1, oke, supaya nomor pertama prosesnya. Oke, kemudian create on, kita pakai XY plane, jadi fungsi XY isting-norting-nya. Kemudian ada perform break line test. Kalau mau diaktifkan, apa sih perform break line test? Perform break line test-nya adalah salah satu proses verifikasi atau uji kalau dia ada garis berpotongan. Jadi kalau kontur itu kan dia garisnya nggak boleh berpotongan, rapat boleh tapi nggak boleh berpotongan ya. Nah, jadi kalau break line test-nya kita aktifkan, dia kalau ada yang error dia nggak diproses. Oke, jadi kalau karena ini masih titik semua, harusnya nggak ada yang berpotong karena titik kan. Oke, kalau udah kita apply. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang seperti ini bentuk dari DTM-nya atau 3D yang sudah diinterpolasikan dengan titik-titik dari data. Oke, kalau udah seperti ini ya kan. Nah, kalau kita mau cek, kita display surface color binding. Oke, binding type nih pewarnaan. Kalau non, ini nggak diwarnain. Band of specific size, jadi spesifiknya kita bagi berapa? 50 number of color. Nah, gimana cara ceknya? Kita ke inquire, kita report layer extend. Nah, kita bisa lihat nih dari 0 sampai 340 kan. Jadi kalau kita pewarnaan tadi, oke, jadi kalau base specific size kita bagi 50 nih. Jadi dari 0 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai dan seterusnya. Kalau number of bands ini kita langsung bagi 5. Jadi 380. Oke, kita bagi 5 ya kan, berarti hampir sekitar 75. Jadi 0 sampai 75 warna biru, 75 sampai 150 warna cyan, 150 sampai 225 warna green,
225 sampai 300 warna yellow, 300 sampai 380 itu warna red. Oke, yang paling gampang kita pakai set tampar hobby, kita bagi 5. Oke, kemudian kalau udah kita apply, nah seperti ini. Oke, nah file udah jadi, sekarang kita save dulu. Oke, nah ini kita kasih nama, sekarang kasih nama baru topografi ori. Oke, nah sekarang udah topografi ori, tadi kan topo point. Oke, filenya DTM, ini biarkan default aja, ini kita apply. Oke, nah sekarang kita reset graphics. Oke, nah itu topografi point, yang ori kita buka. Nah ini filenya. Oke, nah kalau juga file ini, kalau misal kita beberapa tools yang kita butuhkan, jadi kalau kita mau lihat fungsinya terhadap YX itu seperti ini. Oke, kemudian kalau kita mau lihat fungsi terhadap ZX itu seperti ini. Oke, jadi elevasinya berbanding Z, elevasi dan sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu Y. Oke, ini YX nya. Oke, nah kalau mau balikin sesuai window zoom, jadi pakai ini. Oke, layer data extends, nah dia akan penuh di layar kerja semua. Oke, nah sekarang kita udah punya data DTM nya. Oke, tahapan berikutnya kita akan generate kontur dari data ini dulu nih. Oke, karena kita belum punya konturnya, kita butuh data kontur untuk proses-proses nanti ya. Nah caranya kita ke surface, kemudian kita contouring, kemudian kita ke kontur DTM file. Oke, topografi ori kita ambil yang ini, yang DTM, kemudian fill konturnya akan dikonturkan Z, minimum kontur kan 0 sampai 380. Kalau kita pakai kontur interval 1, ini datanya nanti bakal rapat banget, kita bakal susah lihatnya. Oke, jadi kita akan pakai per 10 meter, jadi satu garis kontur itu 10 meter, supaya nanti kita nggak kesulitan. Oke, nah ini data kontur orinya. Oke, ini kita save aja pakai nama yang sama, nanti kita overwrite supaya nanti datanya yang kita pakai yang data terakhir. Oke, kalau ini kita apply, kita pilih yes. Oke, sekarang ini kita reset graphics. Nah kita udah punya di sini topografi ori. Nah ini kontur yang kita generate. Oke, kalau kita reset graphics, topografi ori ini nggak bisa kita buka. Kenapa? Oke, sebentar. Nah, jadi karena file DTM dan string itu harus sama. Ini kan topografi ori kita tadi kan kita overwrite ya. Jadi ini harus kita bikin yang baru. Ini bisa cara klik kanan, kalau sorry ditarik ke dalam atau di klik kanan open juga bisa. Oke, jadi tinggal pilih kalau mau buka file yang dari sini untuk ke layar kerja. Nah, sama prosesnya, kita surface, create DTM from layer. From black lantis kita bisa aktifkan kalau kita mau cek apakah dia ada garis yang berpotongan. Kita apply. Oke, masih aman. Kemudian data ini kita save. Oke, topografi ori kita overwrite aja supaya semua kedua file bisa kita buka. Oke, nah sekarang kita udah bisa buka yang topografi ori DTM dan juga kita bisa buka data yang topografi yang ori. Oke, nah jadi ini data yang nanti akan kita gunakan. Oke, dari data pembuatan materi dari digital terrain model untuk IU, izin usaha pertambangan, studi kasus batubara, menggunakan software Surpak, Whittle, dan Manscaped. Oke, jadi seluruh peserta dari www.imtambang.com yang sudah kami integrasikan juga dengan Udemy, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang bisa diintegrasikan langsung ke akun LinkedIn Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi seperti contoh di sini untuk pelatihan main plan studi kasus batubara dengan software Surpak, Whittle, dan Manscaped. Jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk LinkedIn, salah satu HR misal mau mengunjungi LinkedIn Bapak Ibu tinggal klik show credential ini, oke, yang sudah kami atur, oke. Jadi caranya udah Bapak Ibu bisa lihat di materi terakhir. Jadi HR akan klik di sini, oke, dia pengen lihat sertifikat Bapak Ibu, diklik di sini, oke. Nah, jadi sertifikat Bapak Ibu kan otomatis lifetime di sini ya. Jadi akan ada terus seperti ini. Certificate of completion, sertifikat penyelesaian, ini pelatihan main plan batubara dengan software Surpak, Whittle, dan Manscaped. Ini nama Bapak Ibu, ini tanggal penyelesaiannya, oke, kemudian durasinya 8 jam. Ini akan bertambah karena kami juga akan mengupdate materi. Oke, jadi di sini diverifikasi bahwa sertifikat ini benar Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan. Dan jika HR juga pengen lihat apa aja yang Bapak Ibu pelajari, dia akan klik bisa di sini ataupun di sini dia klik. Oke, nah ini akan mengarah ke Udemy. Nah, jadi HR udah tahu, oh ini semua yang dipelajari Bapak Ibu nih. Pembuatan digital terrain model, ada day 2-nya, day 3-nya. Nah, jadi HR atau tim recruiter itu
tahunya bukan cuma Bapak Ibu punya sertifikat, tapi tahu Bapak Ibu tuh udah belajar apa aja, sehingga mereka akan integrasikan dengan kebutuhan perusahaan. Oh, ternyata Bapak Ibu udah menyelesaikan semua pelatihan yang mereka butuhkan. Jadi, itu salah satu nilai tambah untuk Bapak Ibu.